Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 13 sampai ayat 16. Saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Refrain. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Refrain. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawan domba gembalaannya. Refrain. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Refrain. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Refrain. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang-orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai ayat 15. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Yang jatuh di tanah dan berbatu-batu ialah orang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan dalam perikop pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita selalu diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Supaya hidup kita tidak melulu hanya dipenuhi dengan sabda-sabda manusiawi. Hidup kita perlu dengan sabda rohani dan sabda ilahi. Perkara mendengarkan sabda Tuhan, melalui perumpamaan ini kita menjadi jelas bahwa setiap orang, siapapun orangnya, mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu hadir kepada semua orang tanpa terkecuali. Perkara yang muncul adalah setelah mendengarkan sabda Tuhan, kemudian bagaimana sikap kita itu yang menentukan apakah sabda itu berbuah atau justru mati. Sebagai orang Kristiani, pasti kita sudah pernah, paling tidak, atau bahkan sering membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, pertanyaannya, setelah membaca atau mendengarkan, bagaimana tanggapan atau reaksi kita terhadap sabda-sabda Tuhan yang kita baca atau kita dengar? Jika setelah mendengarnya kemudian kita tertidur atau diam saja, atau tidak mempunyai rasa apa-apa, bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di batu, atau di semak berduri. Apa yang ditanam dalam diri kita menjadi sia-sia, tidak tumbuh, apalagi berkembang. Yang menentukan tanah baik atau tidak adalah berkaitan dengan langkah berikutnya setelah mendengarkan Tuhan. Benih dan pupuknya mempunyai jaminan kualitas yang tidak terbantahkan. Namun, jika hanya didiamkan saja, tak pernah dirawat, semuanya akan menjadi sia-sia. Tumbuh hanya sebagian sangat kecil, tidak tumbuh sempurna dan berbuah lebat. Tumbuh baik dan menghasilkan buah adalah panggilan setiap dari kita. Hidup kita tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa hanya menumpang hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban yang bisa diukur adalah buah apa dan seberapa banyak yang sudah kita hasilkan. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan agar kita semua mampu mempunyai aksi setelah dengan saling berbagi nilai-nilai kebaikan manusiawi kepada sesama. Setelah kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Semoga hidup kita semakin menjadi pujian bagi yang ilahi. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.